kita akan membahas pengakuan iman rasuli pada hari ini ya. Pengakuan iman rasuli termasuk salah satu yang hadir di dalam liturgi kita, dan setiap minggu kita mengatakan ya, apa ini artinya. Kita membaca beberapa ayat terlebih dahulu ya. Mari kita membaca beberapa ayat. Kita membaca Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10 saya akan membacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lalu kita membaca, ini ada beberapa ayat ya, dari 1 Timotius 6 ayat 13. 1 Timotius 6 ayat yang ke-13 saya juga akan bacakan. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu. Mengikrarkan ikrar yang benar. Ini bisa ya, di dalam terjemahan lain ya, ini adalah confess ya, confess. Ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus ku serukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. 2 Timotius 2 ayat 19. Saya membaca. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, mengaku nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Satu ayat lagi yaitu di dalam 1 Yohanes. Kita membuka 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita membaca ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23 saya bacakan. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Demikian firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, berkatilah perenungan pada pagi hari ini, dan kami mohon supaya sekali lagi Tuhan menyatakan kebenaran firman-Mu yang berkuasa untuk menyempurnakan, menguduskan, dan memberikan kepada kami kebebasan yang sejati, yang memberikan kepada kami istirahat, kelegaan yang sejati, bukan seperti kuk dan bukan seperti beban yang dari dunia ini, bukan seperti kuk dan beban dosa. Dan kami berdoa supaya Tuhan menolong hamba-Mu yang tidak layak ini, Tuhan memberikan kasih karunia-Mu, Tuhan memberikan anugerah-Mu supaya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan menyertai, dan setiap orang yang mendengarkan bisa mendengarkan dengan baik, mengertinya, dan membawa pulang kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara yang melayani dalam tim Aufi, kiranya Tuhan memberi segala kecekatan, dan kami mohon belas kasihan Tuhan untuk internet connection. Kami berharap tidak ada gangguan. Kami menyerahkan semuanya di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, di dalam pengetahuan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, saudara, kita bisa membaca beberapa prinsip ya, kita bisa gali daripada ayat-ayat yang tadi kita baca. Ini tentu saja bukan ayat-ayat yang komprehensif ya tentang confession atau tentang pengakuan iman. Tapi saudara misalnya melihat di dalam Roma pasal 10 tadi ya, di situ ada kaitan tidak terpisahkan ya antara pengakuan dan keselamatan. Kalau sudah membaca di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma yang tadi kita baca ya. Sebagaimana orang yang mengaku itu diselamatkan, demikian juga orang yang diselamatkan itu mengaku. Jadi keselamatan dan pengakuan, ya, salvation and confession, itu kita nggak bisa pisahkan, saya. Orang yang diselamatkan tapi nggak mengaku, itu doesn't make any sense itu. Karena yang mengaku itulah yang diselamatkan. Ya. Itu jelas sekali kita baca di dalam 2 ayat tadi ya, di dalam ayat ke-9. Memang waktu di sini dikatakan dengan mulut, ya ini kita bisa salah mengerti, tapi seperti saudara mungkin sudah pernah mendengar ya pembahasan daripada Pendeta Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong pernah mengeksplorasi bagian ini ya, melihatnya di dalam konteks pada saat itu ya. Orang yang mengaku dengan mulutnya pada saat itu bisa dibunuh, saudara, bisa menjadi martir gitu.
Nah, ini lain sekali mungkin dengan keadaan kita sekarang ya, mengaku dengan mulut ya. Mungkin kita mengaku dengan mulut, mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Kita bukan di dalam keadaan kondisi penganiayaan seperti itu ya, sehingga waktu kita mengaku dengan mulut ya mungkin ya nggak ada yang akan membunuh kita, kecuali kita berada di dalam negara-negara yang memang sangat hostile, sangat sangat bermusuhan dengan kekristenan gitu. Tapi mungkin ya bukan di dalam konteks kita sekarang pada saat ini ya, di tempat di mana kita, saudara dan saya tinggal gitu. Tetapi saya di dalam bagi jemaat Roma ya, waktu mengaku di dalam hati, yaitu di dalam konteks penganiayaan apalagi ya, itu sangat beresiko gitu, sehingga kita nggak bisa menggambarkan ini sebagai satu pengakuan mulut yang begitu-begitu saja gitu ya, bukan. Ini adalah satu pengakuan yang pasti harus keluar dari dalam hatinya, seperti dikatakan dalam ayat 9 di sini ya. Percaya di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Kyrios, bukan kaisar maksudnya ya, bukan kaisar, tetapi Yesus Kristus itulah Kyrios yang sesungguhnya, Tuhan yang sesungguhnya. Karena kaisar juga menyebut dirinya Kyrios, karena kaisar tuh menyebut dirinya sendiri Tuhan. Jadi saudara melihat di sini ya, seperti kita sudah cukup sering sih bahas bagian ini ya. Di dalam confession itu ada unsur polemik, ada unsur permusuhan dengan pengakuan dunia. Ada taruhannya di sini ya. Ada sesuatu yang dipertaruhkan waktu kita mengaku. Ini bukan kita mengaku tanpa resiko. Nah, kita membaca prinsip-prinsip seperti ini jelas sekali ya, di dalam kitab suci. Dan again, kita pembahasan tentang seri liturgi ini kan mau mengajak saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Hendaknya kita juga bisa menjalankan kehidupan yang konfesional seperti ini. Maksudnya berani mengaku, menyatakan identitas kita, bukan untuk showing off, bukan ke sana ya. Tetapi di dalam pengertian kita berani mengaku ya, termasuk juga dengan mulut kita gitu. Kita bukan menutup-nutupi ya kekristenan kita, iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Tritunggal. Kita nggak malu terhadap Injil. Lalu di dalam 1 Timotius pasal 6 ya, yang kita tadi baca, kita mendapati bahwa Yesus Kristus sendiri itu mengaku, dia confess tadi dalam bahasa Indonesia kurang jelas ya, ini terjemahannya kan pakai istilah mengikrarkan ikrar yang benar. Tapi kalau sudah baca misalnya di dalam terjemahan ESV ya, 1 Timotius 6 ayat 13 ini saya bacakan di sini. I charge you in the presence of God who gives life to all things and of Christ Jesus, who in his testimony, di dalam kesaksiannya, in his confession, kita juga bisa menerjemahkan sedikit bebas ke sana ya. In his testimony, before Pontius Pilate made the good confession. Jadi Paulus ya mengatakan di sini bahwa Yesus Kristus sendiri itu ya mengikrarkan ikrar yang benar, made the good confession. Jadi sudah melihat di sini dasarnya mengapa kita perlu mengaku ya, karena Yesus sendiri itu mengaku bahkan di hadapan Pontius Pilatus. Nggak ada ketakutan di sana, saya. Itu dia bukan sedang mengatakan kalimat-kalimat yang politically correct, sehingga dia bebas ya, sehingga dia bisa mengambil hatinya Pontius Pilatus misalnya. Oh tidak gitu, tidak. Dia made the good confession ya, menurut Paulus. Dia mengatakan apa adanya. Memang dia nggak harus menjawab semua pertanyaan, seperti saudara tahu kalimat terakhir itu apa itu kebenaran ya, yang keluar dari mulut Pontius Pilatus tidak ditanggapi oleh Yesus, karena memang Pontius Pilatus tidak berhak untuk mendapatkan jawaban kalimat itu. Mungkin dia juga sekedar sinis dengan kalimat itu ya. Tapi saudara membaca di dalam cerita Injil ya, sebelumnya di situ ada komunikasi, ada confession, ada testimoni, ada kesaksian dari Yesus Kristus kepada Pontius Pilatus. Maka ya saudara dan saya diundang ya, Yesus mengundang kita ya, marilah kamu yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku ya. Waktu kita datang kepada Yesus, lalu apa? Salah satunya adalah
ya hidup yang dipenuhi dengan pengakuan seperti Yesus Kristus, ya, karena kita datang kepada Yesus, Yesus itu made the good confession, dia mengaku, mengikrarkan ikrar yang benar, maka saudara dan saya seharusnya juga mengikrarkan ikrar yang benar di dalam kehidupan kita. Dan bukan menjadi orang-orang yang politically correct, apalagi saya institutionally correct, perhaps even ecclesiastically correct, apalagi ya, macam-macam lah saya. Ini di dalam dunia ini kan kita seperti ada pressure, ada new law, ya, ada hukum Taurat yang baru, yaitu supaya kita mesti correct, ya itu tadi, either politically correct atau apa ya, sociologically correct gitu ya, apalagi ya gender issue juga mesti correct, ya jangan menyinggung gitu misalnya. Oh banyak sekali saya pressure seperti itu. Nggak habis-habis kita membahas ini ya. Tetapi orang percaya itu mengikrarkan ikrar yang benar. Dia nggak takut untuk nggak menjadi correct menurut standar manusia, whether itu politically, institutionally, economically atau apapun gitu. Tapi dia dipanggil di sini saya untuk mengikrarkan ikrar yang benar bersama dengan Yesus Kristus. Lalu kita membaca masih di dalam surat Timotius, tapi yang kedua di sini surat kepada Timotius yang kedua, di situ ada kaitan antara mengaku atau menyebut nama Tuhan dengan meninggalkan kejahatan. Meninggalkan kejahatan. Kita nggak bisa at the same time mengaku nama Tuhan, menyebut nama Tuhan, tapi kita sendiri hidup di dalam kejahatan. Ya ini yang seringkali menjadi problem saya di dalam kekristenan. Orang lain itu tersandung. Kenapa? Karena ini orang suka pakai nama Tuhan ya. Suka sekali ya menyebut-nyebut nama Tuhan gitu ya. Katanya orang Kristen dia pergi ke gereja, bahkan duduk di pelayanan, menduduki jabatan apa gitu ya di gereja, tapi yang nggak menjadi kesaksian. Kehidupannya hidup di dalam kejahatan. Kehidupannya itu membaur dengan kejahatan gitu. Bukan meninggalkan kejahatan. Maka menjadi batu sandungan di mana-mana saya. Tetapi saudara membaca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua di sini ya, orang yang menyebut, yang mengaku nama Tuhan, itu sudah selayaknya dia meninggalkan kejahatan. Di sini tentu saja kita bukan mengajarkan ajaran perfeksionisme, seseorang nggak boleh lagi ada kelemahannya ya. Itu dua hal yang berbeda ya. Kita selama kita masih di dalam dunia ya, kita hidup juga bergumul ya melawan ini apa kuasa kedagingan itu dalam kehidupan kita. Meskipun manusia lama kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus ya, tapi seperti dikatakan di dalam kitab suci ya, dan di dalam tradisi Reform sudah bisa membaca itu di Westminster Confession misalnya ya, dan juga ada di Canons of Dort ya. Itu kita masih ada peperangan ya dengan kuasa daging, dengan kedagingan itu sendiri. Sampai kita berjumpa dengan Kristus, baru kita menikmati sepenuhnya kebebasan itu. Kebebasan untuk mengasihi Tuhan dengan sempurna, kebebasan untuk mengasihi sesama kita juga dengan sempurna. Di dalam dunia, ya seperti doa Bapa kami, kita hidup, kita selalu membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Tapi tetap saya di sini panggilannya adalah orang yang menyebut mengaku nama Tuhan, hendaknya dia meninggalkan kejahatan. Lalu dari surat Yohanes ini juga sudah kita pernah bahas ya di dalam eksposisi surat Yohanes yang pertama. Ada kaitan tidak terpisahkan antara mengaku anak dan memiliki bapa. Yang nggak mengaku anak, yang tidak mengakui Yesus Kristus, dia tidak memiliki Allah yang sejati. Dia tidak memiliki Allah sebagai bapa. Tetapi barang siapa mengakui Yesus Kristus, dia mengakui sang anak, dia juga memiliki bapa. Nah, sudah kalau sudah melihat di dalam ini ya, di dalam pengakuan iman rasuli, kita nggak bahas kontennya hari ini ya, pasti nggak cukup kalau kita bahas kontennya iman rasuli. Bisa berminggu-minggu ya, ini apa setiap artikel gitu. Tapi sudah membaca ini Trinitarian structure ya, strukturnya itu kan Trinitarian. Ini Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi memang nggak mungkin kita hanya mengaku Allah pencipta, tapi kita nggak ada pengakuan tentang Yesus Kristus. Memang nggak mungkin. Sebaliknya kita nggak bisa hanya mengatakan tentang Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus ya, tapi nggak berkait dengan Bapa, nggak berkait dengan Roh Kudus. Jadi sudah melihat di dalam pengakuan iman rasuli itu sesungguhnya kita mendapati Trinitarian structure itu jelas sekali. Mau mengatakan apa saya? Ya kita kalau mengakui satu berarti kita mengakui ketiganya.
Nah, ini seperti dikatakan oleh Gregory of Nazianzus ya, waktu kita merenungkan yang satu, kita dibawa kepada ketiganya, waktu kita merenungkan ketiganya, kita dibawa kepada kesatuannya. Kita nggak mungkin memikirkan satu pribadi tanpa pribadi yang lain, karena ini tidak terpisahkan, pribadi Tritunggal, ini ya, plural, jamak, betul, berbeda dan sungguh-sungguh berbeda. Satu ya, satu Allah. Nah, waktu kita membaca prinsip seperti ini, berarti saya pikir kita nggak perlu ini ya terlalu pedantik di dalam pengertian orang kalau misalnya dia hanya mengatakan Yesus Kristus terus kemudian mengatakan kok nggak ada Bapaknya, kok nggak menyebut Roh Kudus gitu ya. Bahkan 1 Yohanes 2 ini pun ya ayat 23 yang tadi kita baca. Saudara juga nggak membaca Roh Kudus kan di situ kan ya. Kan perkataannya seperti kayak loh ini kok jadi binitarian atau trinitarian gitu. Di mana tempatnya Roh Kudus? Kok hanya dikatakan barang siapa mengaku anak dia memiliki Bapa? Roh Kudusnya di mana? Ya. Sekali lagi ya, di dalam whole biblical theology, ya kalau sudah membaca dalam keseluruhannya, ini benar ya prinsip ini. Kita nggak mungkin membicarakan anak tanpa Bapa dan Roh Kudus. Kita nggak mungkin membicarakan Bapa tanpa anak dan Roh Kudus. Kita nggak mungkin membicarakan Roh Kudus tanpa Bapa dan anak. Maka saudara nggak usah terlalu khawatir ya ada orang menyebut tentang Yesus Kristus. Saya kok nggak dengar Bapa dan Roh Kudusnya gitu, atau orang membicarakan Roh Kudus. Saya kok nggak mendengar Bapa dan Anak, atau orang membicarakan tentang Allah Bapa. Terus kemudian saudara mengatakan saya kok nggak mendengar tentang Yesus Kristus dan nggak mendengar tentang Roh Kudus gitu misalnya. Karena ketiganya ini satu. Kita nggak bisa membicarakan satu tanpa yang lain. Nah, maka kalau dalam konteks ini kita bisa Calvin misalnya waktu dia mengatakan tentang iman rasuli ya ini. Ya ada beberapa hal yang dia katakan tentang iman rasuli, tapi yang saya tertarik khususnya yang saya mau sharing hari ini kepada saudara adalah dia melihat solus Christus ya, di dalam clauses ya, di dalam apa ini ya clauses apa ya bahasa Indonesia ya, klausula ya ada di dalam Apostles' Creed, ya ada di dalam pengakuan iman rasuli. Jadi itu Calvin mengatakan ini solus Christus. Nah, tentu saudara di sini nggak perlu terganggu. Oh, solus Kristus maksudnya bukan trinitarian begitu. Solus Kristus bukan dibenturkan dengan trinitarian, saya tidak. Karena kita nggak mungkin membicarakan solus Kristus tanpa Bapa dan Anak, ya. Bukan itu maksudnya. Lalu apa kalau bukan bermaksud untuk exclude Bapa dan maksud saya bukan tanpa Bapa dan Roh Kudus, ya. Lalu apa artinya kita membicarakan solus Kristus tanpa bermaksud mengexclude Bapa dan Roh Kudus ya. Ini khususnya waktu kita melihat ya di dalam artikel-artikel ini ya, klausula ini khususnya berkaitan dengan artikel tentang Yesus Kristus, kita mendapatkan cerita keselamatan kita. Dan sudah bisa membuka di dalam Institutio ya, buku kedua ini apa chapter 16 di sana ya. Ini ada saya catat di sini daftarnya ya. Dia mengatakan kemurnian kita ya, itu didapatkan di dalam Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus. Itulah cerita kemurnian kita, cerita kemurnian saudara dan saya. Di dalam conception-nya ya, di dalam dia itu dikandung dari Roh Kudus. Itulah cerita kemurnian kita. Kelemah lembutan kita itu di dalam kelahirannya. Di dalam kelahirannya. Nah, kita memang seringkali di dalam kaum Injili kan memang kita konsentrasi kepada salib ya, konsentrasi kepada kematian dan kebangkitan ya. Tapi seperti dikatakan oleh Calvin ya, dan ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh misalnya Irenaeus ya. Dia mengingatkan ya sebetulnya seluruh kehidupan Kristus ya dari awal sampai dengan akhir itu penting, itu juga adalah cerita keselamatan kita. Dan bukan hanya mulai di penderitaannya, salib saja begitu ya, bukan mulai di situ. Tapi sudah dari dikandung dari Roh Kudus ya di dalam kelahirannya itu sebetulnya juga merupakan cerita kehidupan kita. Penebusan kita di dalam penderitaannya. Pengampunan atau pembebasan kita dari kutukan ya, itu di dalam salibnya. Pemuasan, satisfaction, ya, pelunasan utang dosa kita itu di dalam pengorbanannya. Penyucian kita ya di dalam darahnya yang dicurahkan. Rekonsiliasi, pendamaian kita di dalam turunnya Sang Anak Allah itu
ke neraka, ya, ke dalam kerajaan maut. Kita mendapati cerita rekonsiliasi kita. Pematian kedagingan kita, ya, mortification of our flesh, ini pematian kedagingan. Ya. Kita mendapatkan cerita ini di mana? Di dalam kuburnya. Di kuburnya. Kedagingan kita dimatikan. Hidup yang baru dan kehidupan yang kekal di dalam kebangkitannya. Mewarisi kerajaan sorga, ya, warisan kerajaan sorga. Itu kita dapatkan di dalam naiknya Yesus, naiknya Kristus ke sorga. Dan terakhir, pengharapan penghakiman yang undisturbed, ya, yang tidak akan terganggu, ya, yang tidak akan membinasakan kita. Pengharapan bahwa penghakiman itu bukan akan membinasakan kita. Itu kita mendapatkan di dalam penghakiman Kristus atas orang yang hidup dan yang mati. Jadi kesimpulan saya, facit ya, secara ini, keseluruhan kita bisa mengatakan di dalam Kristus ini ya, kita mendapatkan segala berkat, ya, segala berkat, segala kebutuhan kita itu di dalam dan hanya di dalam Kristus. Nah, ini yang diajarkan oleh Calvin tentang pengakuan iman rasuli. Lalu saya mengutip ini, saya sharing dari apa yang diajarkan juga oleh James Smith. Sekali lagi ya, ini untuk kedua kalinya kita biasanya ambil dari perspektif yang lain, tapi dua pertemuan terakhir ini kita membahas seri liturgi juga dengan perspektif yang dihadirkan oleh James Smith. Ya. James Smith mengajarkan kepada kita ini ya, saya, atau mengingatkan kepada kita bahwa jangan lupa ya, ini pengakuan iman rasuli ini berkembang, ya, berkembangnya pengakuan iman rasuli ini sebetulnya itu setting in life ya, setting in the church itu di dalam gereja mula-mula itu adalah dikatakan oleh orang-orang yang dibaptis. Ya. Jadi setelah mereka dibaptis, ya, di dalam baptisan itu ya, mereka mengatakan, mereka recite ini apa, pengakuan iman rasuli. Jadi, yaitu artinya confession. Ya. Ini dibaptis, berarti dia sekarang menyatakan keyakinan kepercayaan. Nah, James Smith menyoroti ada 3 elemen setidaknya. Sebetulnya bisa dikembangkan lebih daripada ini ya. Tapi dia membatasi hanya dengan 3 elemen saja. Dan ya 3 elemen ini ya boleh dikatakan cukup representatif lah pilihannya itu. Yang pertama saya ini pengakuan iman rasuli ini adalah the church pledge of allegiance. Ini apa ya? Ikrar. Ini adalah ikrarnya gereja. Gereja itu bersumpah setia ya kalau mau pakai istilah ini ya. Pledge of allegiance. Menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan, kepada Allah yang dipercaya oleh gereja. Lalu ya mirip seperti yang tadi kita sudah bahas ya, ini apa poin klasik sebetulnya. Saya baca kutipan daripada James Smith, dia mengatakan kalimat seperti ini, saudara. In that sense, if worship is like a renewal of vows ceremony, each week is also a citizenship renewal ceremony. When we pledge that Jesus is Lord, not Caesar, not the emperor, not the chairman of the Federal Reserve, misalnya, ya, we are engaged in a political act. Jadi confession itu adalah kita ini terlibat di dalam tindakan politis, ya, tindakan politis dalam pengertian. Tadi seperti kita menjelaskan dalam konteks jemaat di Roma, ya, waktu mereka mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan bukan kaisar, ya, bukan penguasa dunia, ya, bukan orang-orang yang mempunyai uang yang berlimpah-limpah itu, ya, bukan, tetapi Tuhan. Bahkan kita tuh certain extent juga bisa mengatakan bukan pemimpin gereja, tetapi Yesus itu adalah Tuhan. Bukan orang tua kita, tetapi Tuhan. Ya. Ini adalah satu tindakan politis. Ya. Ini adalah satu political act sebetulnya. Dan di dalam kalimat yang pertama, ya sebetulnya dikatakan di sana ini ya apa? Ini adalah satu seremoni apa ya? Memperbaharui ya, seremoni renewal of vows. Pembaharuan janji ya, pembaharuan janji. Nah, kita mungkin saya nggak tahu ya, agak jarang biasanya liturgi seperti ini ya, kecuali mungkin ya biasanya akhir tahun lah, saudara tahu ya, akhir tahun kita memperbaharui janji kita di hadapan Tuhan, atau waktu KKR gitu misalnya ya, atau waktu apa sih, waktu hari ulang tahun gitu misalnya ya, atau apalagi sih, waktu Jumat Agung mungkin ya.
itu kalender-kalender yang penting gitu ya di dalam mengenang defense of Christ. Kita ada renewal of vows di situ ya. Tetapi yang mau dikatakan di sini sebetulnya setiap minggu ini juga adalah renewal of vows. Waktu saudara mengatakan ya confession ini ya, waktu saudara confess, waktu saudara mengaku pengakuan iman rasuli, itu saudara sedang memperbarui ikrar saudara di hadapan Tuhan. Ya, James Smith mengatakan ini bahkan juga adalah citizenship renewal. Ya, memperbaharui kewargaan saudara. Warga apa? Warga kerajaan sorga tentunya ya. Saudara memperbaharuinya lagi setiap minggu ya. Ini ya bukan cuma diperpanjang ada aspek extension, boleh juga dimasukkan di situ ya. Renewal of citizenship, tapi juga di dalam pengertian peneguhan, afirmasi bahwa ya saya masih mau dan saya akan tetap mau menjadi warga kerajaan Allah melalui pengakuan iman rasuli. Yang kedua, James Smith mengatakan pengakuan iman rasuli ini constitutes historical people. Ini constitute historical people. Umat-umat Allah yang historis. Ya. Apa artinya? Saya baca dulu ya, saya kutipannya. Dia mengatakan seperti ini, kutipan bahasa Inggris. In contrast to secular liturgies, they are fixated on the novel and the new, which are trying their best to get us to forget what happened 5 minutes ago. Christian worship constitutes us as a people of memory. People of memory. It cuts against the grain of myths of progress and chronological snobbery that assume we, yaitu late modern, ya kita orang-orang modern ini ya, must know more and thus must know better. It forms in us salutary habits of deference and dependence yang sebetulnya sedang dibentuk ya. Salutary habits of deference and dependence dengan menaikkan pengakuan iman rasuli in what we think and believe, recognizing and celebrating our depths and dependencies. Jadi apa maksudnya? Gini ya, di dalam pengamatan daripada James Smith, dia mengatakan sekular liturgi itu ya, liturgi sekular itu selalu fix, selalu berfokus dengan yang baru, yang selalu baru, semuanya baru, liturginya baru, nyanyiannya baru gitu ya. Apa pokoknya semuanya baru, harus yang paling updated. Maksudnya nggak ada tradisi, nggak ada mengingat ke belakang itu nggak ada. Maksudnya waktu melihat pengakuan iman rasul ini pengakuan abad berapa ya gitu misalnya ya. Kok kita masih mengatakan kalimat-kalimat seperti ini gitu ya? Zaman kapan ini ya? Zaman kuda gigit apa ini waktu itu? Kita ini manusia modern, masih ada yang modern, semuanya modern. Kita harus tahu lebih banyak, ya lebih banyak. Yang kuno-kuno itu ditinggalkan saja. Tetapi dengan mengaku pengakuan iman rasuli, ya kita belajar ini apa yang dikatakan ini ya, habits of deference and dependence. Kita dengan rendah hati menghormati pekerjaan Tuhan yang sudah dilakukan dalam masa lampau. Apa yang sudah diajarkan oleh para rasul, kita mengakuinya. Kita diferensial, kita menghormatinya, kita menghargainya, kita mempelajarinya. Kita bahkan juga bergantung kepada pengajaran kuno itu, pengajaran yang sudah lampau itu. Kitab suci itu sendiri juga nggak perlu baru kan, itu sesuatu yang kuno, itu sesuatu yang tua sebetulnya. Tetapi nggak pernah menjadi outdated kan. Nah ini yang kita katakan dengan constitute a historical people. Saudara waktu mengaku pengakuan iman rasuli itu kita itu bersama dengan orang-orang yang dulu yang mengikuti Yesus Kristus sudah sejak bahkan dari perjanjian lama ya, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, umat Allah. Kita ini ada kaitan, ada kontinuitas. Ini namanya historical people. Bukan cuma melihat ke depan saja ya, atas nama kebaruan, kesegaran dan kemodernan atau kepostmodernan atau apapun istilahnya. Tetapi kita adalah orang-orang yang historical, ini ada kaitan dan ke belakang, memori ke belakang ini penting, seperti kita sudah sering kali mengatakan, ini ada kaitannya dengan pengenalan identitas, Kalau kita nggak ada ke belakang, kalau kita bukan people of memory, kalau kita bukan adalah people yang commemorate, ya kita kehilangan jati diri kita. Gitu. Orang yang hanya melihat ke depan itu nggak jelas ya identitasnya, itu bisa sangat confused, bahkan jangan-jangan dia nanti akan mendapatkan identitasnya itu berdasarkan apa yang akan dia capai nanti di depan gitu. Jadi nanti dia bergerak kemana, itulah identitas dia.
Tetapi identitas kita itu juga dibangun di belakang kita. Sebelum Yesus Kristus itu telah mati dan bangkit. Dia telah turun ke dalam dunia, dia telah naik ke sorga. Jadi ini semuanya telah kan. People of memory, historical people. Yang ketiga, James Smith mengatakan di dalam pengakuan iman rasuli, inilah the I believe moment ya di dalam ibadah kita ya. Momen aku percaya. Ini adalah credo moment. Momen mengatakan aku percaya. Jadi ada di dalam bagian ini yang disoroti James Smith terutama adalah ya mungkin konteksnya di dalam konteks dia pergumulan dia. Dia kan di dalam bukunya itu Desiring the Kingdom kan sangat menekankan aspek afektif itu di dalam kehidupan Kristen. Tapi ini bukan berarti kalau dia mengimbangi dialectically ya bukan berarti nggak ada dimensi pengertian di dalam iman Kristen. Ya, saya percaya kita sebagai orang reform pasti kita sangat mengerti ya saya ini aspek ini. Bukan nggak ada bukan nggak ada dimensi kognitif ya, di dalam pengertian yang positif ya, bukan dalam pengertian negatif. Saya kutip perkataan lagi dari siapa ini dari James Smith ya. What we believe is not a matter of intellectualizing salvation, but rather a matter of knowing what to love, knowing to whom we pledge allegiance, and knowing what is at stake for us as people of the baptismal city. In reciting it each week, we rehearse the skeletal structure of the story in which we find our identity. Its cadences become part of who we are, and they function as the river cadences, sometimes doing battle in our imagination with the cadences of other pledges that would ask for our allegiance and loyalty. Agak padat sih saya kalimatnya, saya pilih beberapa saja ya. Mungkin saya nggak akan terjemahkan semuanya, tapi intinya begini saya. Tentu saja kita mengatakan bahwa iman kepercayaan kita itu bukan persoalan keselamatan yang terus kemudian diintelektualisasi, dibikin jadi serasional-rasionalnya. Tentu saja bukan itu artinya. Tapi di dalam arti apa? Begini saya, kita harus mengenal, ya, kita harus mengerti yang kita cinta itu siapa. Kita harus bisa mengartikulasikannya. Allah itu Allah yang mana? Allah yang seperti apa? Makanya kita perlu credo di sini ya. Jadi kita perlu mengetahui ya, kita ini bersumpah setia kepada siapa. Itu adalah Allah yang seperti apa, pribadinya seperti apa. Maka ya ada dimensi pengertian di sini. And yet not intellectualizing ya. Bukan merely kognitif yang pasti gitu. Sudah pasti sangat banyak aspek afektif seperti dikatakan Jonathan Edwards, maksudnya ini apa ya, true religion consists itu in great part itu adalah di dalam afeksinya manusia, gitu, afeksi orang percaya. Ya kita nggak menyangkali ini, tetapi bukan berarti nggak ada aspek pengertian kan. Kita perlu mengerti ya, iman yang kita percaya itu seperti apa, gitu. Tuhan yang kita percaya itu seperti apa. Kita sendiri ini apa ya, bagaimana? Gitu. Di mana ya, dan pertanyaan-pertanyaan itu ya. Dan sekali lagi di sini James Smith juga mengulang ada peperangan ya di sini, peperangan liturgi, peperangan kadens ya di sini dikatakan ya. Kadens itu kalau dalam sebuah lagu itu saya karya itu bagian terakhir itu namanya kadens ya. Kadens itu penutupannya apa? Penempatan daripada pengakuan iman rasuli di dalam liturgi memang kan ini ya rather di belakang kan saya. Memang bukan yang paling akhir ya. Tapi setidaknya lebih ke belakang itu the second half ya, yang pasti gitu ya. Setelah khotbah gitu misalnya. So ini ya kita bisa kaitkan sebagai satu kadens ya. Kadens penutupannya ya, meyakinkan itu apa. Inilah pengakuan saya seperti ini. Sebelum saya terus kemudian nanti diutus keluar misi, benediction dan sebagainya. Dan James Smith mengingatkan saya bahwa ya kadens ini berbenturan in battle. Ya. Ini kita ini di dalam pertempuran dengan ikrar-ikrar lain ya di dalam dunia ini, ideologi lain, kepercayaan lain ya, yang juga menuntut sumpah setia kita. Ternyata juga menuntut sumpah setia kita. Jadi ada peperangan ya di sini. Waktu saudara hari Minggu sudah mengucapkan pengakuan iman rasuli, itu saudara sedang berkata tidak kepada ikrar-ikrar yang ada di dalam dunia ini. Ikrar-ikrar yang kita nggak perlu
bersumpah setia terhadapnya. Kita menyangkal itu semua, kita mengatakan kita ini milik Tuhan ya. Aku milik Yesus. Yesus pun milikku. Itu yang kita nyatakan di dalam pengakuan iman rasuli. Ya, jadi anti liturginya, ini bagian yang terakhir seperti biasanya ya. Anti liturginya apa gitu? Anti liturginya ya yang pertama, satu liturgi kehidupan ya yang mengajarkan membawa kita untuk cenderung menutup-nutupi iman kepercayaan kita ya. Menutup-nutupi iman kepercayaan kita. Membuat kita tidak berani. Lalu ketidakberanian itu malah dikemas dengan ya istilah ya yang politically correct ya. Dikemas dengan istilah-istilah yang itu nggak perlu. Oh, ini kalau kamu sampai seperti itu ya, kamu malah fanatik loh. Religious freak loh kamu ya kalau sampai mengaku seperti itu. Dikemas jadi akhirnya menjadi religiously correct even gitu ya. Sociologically correct. Saudara nggak usah confess, itu correct secara sociologically. Supaya apa? Supaya harmonis ya. Kita tetangga ada orang beragama lain ya. Jadi tutupilah. Saya sengaja pakai istilah menutupi, saya bukan pakai istilah ini ya, sembunyi ya. Memang istilah menyembunyikan juga bisa keliru. Tapi maksudnya gini saya di dalam khotbah di bukit kan kita mempelajari ya, memang ada aspek hiddenness ya, ketersembunyian. Betul saya ini. Tetapi kita nggak pernah mengajarkan kita mesti menyembunyikan atau menutup-nutupi ya iman kepercayaan kita. Itu adalah cowards, itu adalah penakut saya sebetulnya gitu. Orang yang nggak berani mengaku, orang yang nggak berani hadir di dalam spiritual war ya, melawan ideologi dunia ini. Anti liturgi yang berikutnya yaitu liturgi yang ya seperti dikatakan James membuang masa lampau, selalu merayakan yang baru dan yang terbaru. Ya, the myth of progress, mitos progress terus ke depan terus gitu. Melihat ke depan terus, yang belakang sudah lewat, sudah lalu, nggak usah dibicarakan lagi. Saya tanya pertanyaan sederhana, saudara enjoy pergi ke museum nggak ya? Saudara enjoy-kah pergi ke museum? Nah, kalau saudara nggak enjoy, saudara kayaknya susah mengerti ya. People of memory, ini saudara susah mengerti. Pergi ke museum itu bukan hobi, bukan gitu. Bukan masalah, suka barang kuno, Pak. Ini sebetulnya artinya itu ada kaitannya. Apakah kita punya sikap hidup itu membuang past ya? Coba lihat di negara kita ya. Susah sekali ya menjadikan ini bangunan jadi ini cagar budaya gitu. Sekarang sih semendingan sudah banyak perubahan ya. Tapi di dalam zaman dulu saudara perhatikan ya atas nama ekonomi ya supaya lebih flourish ya dijadiin mall lah, jadi apalah, jadi apa. Pokoknya lebih menguntungkan dan sebagainya. Hampir nggak ada tempat ya saya untuk memori ke belakang gitu. Ya sekarang again ya bersyukur sudah lebih ada gitu. Tapi saudara melihat ini problem bukan cuma di barat, ini problem juga di timur kan ya. Orang yang selalu merayakan yang baru dan terbaru. Dan nggak bisa melihat ke belakang, merasa yang di belakang itu sudah nggak penting lagi. Pengakuan iman rasuli itu mengajak kita untuk merenungkan karya Tuhan di masa lampau juga. Saudara kalau membaca di dalam kitab Mazmur itu ada Mazmur beberapa Mazmur yang recite ya, yang mengulang lagi ya cerita Allah yang membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Itu diulang lagi ceritanya itu. Di dalam nyanyian itu dikatakan lagi, dinyanyikan lagi. Kenapa ada seperti ini? Karena Israel adalah people of memory. Harap saudara juga punya memori ya ke belakang, ya. Termasuk ya GRI katakan dalam konteks yang agak sempit ya. Ini bagaimana sih visinya gitu? Didirikan karena apa? Gitu. Komitmennya kemana? Gitu. Atau gereja reform ya secara ini lebih luas lagi ya di dalam cerita reformasi. Saudara melihat ke belakang. Bukan karena kita ini nostalgic kosong, bukan, tapi karena ini adalah liturgi yang penting ya. Anti liturgi yang lain adalah ini ya, liturgi yang mengumbar perasaan, aspek ya feeling emotion, tapi nggak ada aspek pengertian. Ya. Tapi kita sudah mengatakan tadi dan ini seharusnya common ya untuk kita orang reform apalagi ya. Kita perlu mengerti siapa yang kita percaya. Ya. Aku tahu siapa yang ku percaya, ya seperti dikatakan Paulus, seperti ada lagunya juga. Aku tahu siapa yang ku percaya.
Liturgi yang lain lagi, yang berbenturan dengan liturgi pengakuan iman rasuli adalah ya simply liturgi tanpa liturgi. Maksudnya hidup yang tanpa liturgi pengakuan. Hidup yang nggak ada kredonya, hidup yang nggak ada pengakuannya. Ada seorang penulis ini Amerika, Dale Carnegie, ya. Dia seorang Kristen juga, tapi lebih banyak menulis buku tentang ini self improvement dan sebagainya. Mungkin kalau ditinjau dari perspektif perspektif reform yang sangat ketat, mungkin kita nggak setuju semuanya. Tapi paling nggak dia pernah mengatakan kalimat yang menurut saya ini indah menurut saya. Kita bisa kutip ya. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Are you bored with life? Apakah kamu bosan dengan hidupmu? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart. Maka kalau begitu, lemparkanlah dirimu, taruhlah dirimu di dalam satu pekerjaan, karya yang kamu betul-betul percaya dengan segenap hatimu. Live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours. Hiduplah bagi itu, bagi kepercayaanmu itu, Bahkan matilah juga untuk itu. Dan engkau akan menjumpai kebahagiaan yang selama ini kamu nggak pernah pikir bahwa itu bisa menjadi milikmu. Sederhana, apa yang dia katakan sih sebetulnya? Yaitu bahwa hidup ini perlu kredo. Hidup ini perlu kredo. Nggak usah bicara tentang ini, nggak usah bicara tentang agama sekalipun. Even di dunia politik sekalipun, itu orang kalau ada ideologi tertentu, ideologi politik tertentu, wah itu dia bisa mati-matian, ada drive di situ yang menggerakkan dia. Tapi kalau orang nggak ada, ya sudah nggak ada kepercayaan, itu boleh, ini boleh, semua juga boleh. Ke gereja boleh, nggak ke gereja juga nggak apa-apa, ke Kristenan juga oke, yang lain juga oke, gitu. Nggak jelas banget, kredonya nggak jelas gitu. Nggak ada komitmennya gitu, nggak ada pledge of allegiance tadi, sumpah setia terhadap apa? Nggak ada, nggak ada isinya gitu. Saudara mau mengangkat tangan, mau bilang setia kepada apa atau kepada siapa? Nggak ada credo, nggak ada pengakuan imannya. Maka sekali lagi hidup yang tanpa credo itu nggak layak dihidupi sebetulnya. Hidup yang nggak ada, yang kita percaya yang kita live for it and die for it seperti kata Carnegie, itu sebetulnya nggak layak dihidupi karena nggak jelas sebetulnya ini mau kemana. Terakhir anti liturgi yang terakhir adalah yang di-inspired oleh Bertrand Russell, orang ateis itu, liturgi yang pengakuannya cuma di sini dan sekarang, non eskatologis, nggak ada pengharapannya. Hidup itu cuma untuk di sini dan sekarang. Jadi orang ateis apa yang bisa diharapkan? Jadi bagi Bertrand Russell credo-nya dia, saya kutip, dia mengatakan seperti ini. I have a very simple creed, that life and joy and beauty are better than dusty death. Saya punya pengakuan yang sederhana saja, yaitu bahwa hidup, sukacita, keindahan itu lebih baik daripada kematian yang berdebu itu. Ya siapa yang nggak tahu Tetapi bagi Bertrand Russell, setelah kematian selesai, sudah gitu Dan karena itu, rayakanlah kehidupan, bersukacitalah. Ini semacam carpe diem. Ada miripnya sih dengan kitab Pengkhotbah. Tapi kita melihat di dalam iman Kristen, kita di dalam artikel pengakuan iman kita juga mengatakan hidup yang kekal, bahwa dia akan datang kembali menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi kita ada pengharapan eskatologis, bukan cuma ke belakang. Ke belakang itu penting, kita people of memory, tapi juga ada liturgi yang mengarahkan kita ke depan, pengharapan yang di depan. Orang ateis seperti Bertrand Russell nggak memiliki liturgi eskatologis ini. Bagi dia, simple creed di sini dan sekarang, life and joy and beauty, itu lebih baik daripada dusty death. That's it, cuma itu saja. Jadi hiduplah, jangan nggak ada sukacita gitu. Ini by the way dia katakan waktu dia umur 90 waktu dia sudah cukup tua, sudah sangat tua, saudara dan saya mungkin nggak tentu sampai kepada umur itu tapi dia diberikan usia yang cukup tua, umur 90.
tahun 62 ya dia mengatakan kalimat seperti ini ya. Ya, tapi sebentar ya setelah itu ya nggak lama setelah itu ya dia harus berurusan dengan dusty death itu ya. Dia harus berurusan dengan the worst. Ya kan dia bilang life, enjoy, and beauty itu better ya, daripada dusty death. Tapi si Bertrand Russell setelah itu harus mengalami dusty death. Berarti dia hidupnya itu masuk kepada keadaan yang lebih buruk, bukan lebih baik. Yang lebih baik yaitu life, enjoy, and beauty sudah lewat dan nggak pernah ada lagi bagi Bertrand Russell. Tapi itu bukan liturgi saudara dan saya, bukan. Liturgi kita, itu kita akan menuju kepada yang semakin baik dan semakin limpah, semakin penuh. Ya. Joy itu semakin dalam, beauty semakin beautiful, dan hidup bahkan hidup di dalam segala kelimpahannya, di dalam segala kepenuhannya, hidup yang kekal. Inilah saudara, liturgi kepercayaan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberkati kita untuk menghadirkan liturgi pengakuan iman rasuli ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan berkati apa yang sudah kami renungkan, Tuhan hidupkan di dalam keseharian kami, Tuhan menolong kami untuk bisa menghayatinya, Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengaplikasikannya, Tuhan menolong kami untuk bisa mengingatnya dan menaatinya, menjalankannya. Dan kami akan bersyukur bahwa sungguh-sungguh Engkau memang mengundang kami untuk memberikan istirahat dan kelegaan yang sejati. Bukan seperti bukan seperti beban yang diberikan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.